Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Nusantara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga sedulur pada sehat kabeh, pada waras kabeh, akhir rezeki. Amin ya rabbal alamin. Sedulur, saya sudah berada di Desa Penpen, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, yang mana tim Jejak Wali Nusantara nanti akan mengulas sejarah tentang Ki Buyut Nur Hasan. Nah, Ki Buyut Nur Hasan itu yaitu adik dari Ki Buyut Nur Sapin. Ya, Ki Buyut Nur Sapin yang ada di Kalilunyu. Nah, kita akan menelusuri ya bagaimana sejarah beliau dan bagaimana kiprah beliau di Desa Penpen ini. Terus pantengin kita, jangan kemana-mana juga. Ustaz, Apa? itu siapa ya di belakang pada gerombolan gitu? Aduh, karena wong lagi kerumpulan. Duh, lagi apa? Si bebek nggak boleh kumpul. Ayo, gelang. Assalamualaikum. Aduh, Kang, lagi apa, Kang? Lagi jimat. Murah apa? Jimat. Iki mene jaru jimat aja mengkonon. Jaroku ngalap berkah para wali. Ingat beli? Ya, aja luru apa-apa. Terus durung pada kawin durung. Nah, dedonga nih Gusti Allah melalui pelantara para wali Allah supaya kita doa diijabah, jaluk jodoh sing soleha, ya sing bisa ngaji, terutama sing ayu ya. Iya, Mas. Oh ya wis sing ayu. Nah, daripada grup permekahan kita selawatan ya. Iya. Kita dikit ya. Sedulur ki daripada gerumpulan di kaluan ya, kita selawatan. Ayo batur pada kita lunga ngaji. Lunga ngaji kanggo besok sangu mati dudu beras dudu pari sangu mati iman kang nempel ning ati. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Seluruh Nusantara dimanapun Anda berada, ingat ziarah duduk luru jimat. Ziarah mengharapkan keberkahan para wali, terutama ziarah nih wong tua ya. Wong tua kang wis meninggal kita ziarahi, kita doakan ya. Jangan kemana-mana, terus pantengin channel kita Jejak Wali Nusantara. Jangan lupa like, share, and subscribe. Oh, bisa belajar bela. Sedulur Nusantara, alhamdulillah kita sudah berada di area makam Makbaroh Ki Buyut Nur Hasan, dan alhamdulillah di tengah-tengah kami tim Jejak Wali Nusantara sudah ada beliau Kiai Hafid Abdul Hafid yang sebagai keturunan Ki Buyut Nur Hasan, yang mana nanti beliau akan bercerita tentang perjalanan sejarah Ki Buyut Nur Hasan dan nanti akan mengulas apa aja peninggalan Ki Buyut Nur Hasan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ini beliau Kiai Abdul Hafid, dan ini juga di tengah-tengah kami juga ada keturunan Ki Buyut Nur Hasan. Pak, ceritakan awal perjalanan Ki Buyut Nur Hasan itu seperti apa? Buyut Nur Hasan itu putra dari keturunan Pangeran Pujanggalalana yang konon katanya dikasih julukan Buyut Sinare, dan yang makamnya di Pekantingan Kroya. Nah, di situ bahkan ada
waktu ketika saya ke situ ada tongkat nini peletnya. Oh, ini pelet. Nah, kenapa? Dan keturunannya Mbak Buyut Nur Hasan itu siapa-siapa aja. Kakaknya yang bernama Buyut Nur Sapin yang ada di Kalilunyu. Yang di Penpen adalah yang berkiprah untuk ngelola pesantren di Penpen itu Buyut Nur Hasan. Nur Hasan. Beliau ini kedua-duanya keturunan dari Mbah Buyut Sakti Lewi, Pangeran Ajar Sakti. Kata orang Gemulung. Aslinya Buyut Sinare. Buyut Sinare. Sinare yang makamnya ada di Kantingan, bahkan setiap tanggal 12 Maulud tuh daripada di keraton ramai di sana. Iya. Oh. Nah, Buyut Nur Hasan dan Buyut Nur Sapin dan Buyut Nur Hasan itu dari keturunan beliau, yaitu namanya ibunya beliau yaitu Buyut Disem. Buyut Disem. Disem. Ya, Buyut Disem. Dan Buyut Disem itu siapa dari keturunannya? Ada yang menyatakan bahwa Pangeran Pujanggalalana itu buyut apa yang di Penyamunan. Datuk Kapi. Nyai Putih. Oh, Nyai Putih. Nyai Lodok. Nah, bahasa orang Gemulungnya kalau yang di Penyamunan itu apa sih namanya tuh? Buyut nonton di Penyamunan dah. Datuk Kapi. Bukan. 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 Di Cirebon. Enggak, di Panyamunan Ada Datuk- buyut kafi ada Nah, buyut kafi dan asli julukannya tuh Pamijahan dah. Pamijahan, Maijah. Mijah ya. Maijah. Maijah. Kenapa dikatakan julukan Maijah? Karena turunan dari beliau inilah yang mensyiarkan agama, yang menyebarkan agama. Dan alhamdulillah ketemu jodoh dengan nenek moyang kita bersama, Mbah Buyut Layaman, itu memiliki keturunan. Keturunannya Ki Nur Sapin dan Ki Nur Hasan. Alhamdulillah, bahkan rata-ratanya kalau turunan beliau itu memiliki pesantren, entah kecil atau besarnya. Dan insya Allah orangnya nggak banyak neko-neko kalau keturunan dari Mbah Buyut Layaman. Ki Nur Hasan pun merendah, Ki Nur Sapin pun juga orangnya merendah. Kenapa merendah? Karena zaman dulu kan belum ada pendidikan yang seperti sekarang. Kan? Iya. Jadi mendidik masyarakat itu dengan haliyah, dengan tindakan, dengan sistem metode langkah. Pada akhirnya ikutlah, ada yang di Kalilunyu juga berkiprah di Kalilunyu Ki Nur Sapin, yang di Penpen pun Ki Nur Hasan juga berkiprah di pesantrenan, namanya juga Penpen tuh Babus Salam pesantrennya. Oh, peninggalan Nur Hasan itu Makanya ya. dari zaman dulunya itu pondok pesantren sudah diberi nama Babus Babus Salam. Salam. Itu udah tercatat dari sampai pusat pun pesantren Babus Salam. Mungkin nggak semerta-merta Mbah Buyut itu memberi nama seperti itu karena mungkin karena sudah diuji keabsahannya dan hasil istikharah, hasil riyadhah, mungkin jadilah pesantren Babus Salam. Saya juga tahu-taunya setelah sekolah di madrasah pesantren Penpen sampai alhamdulillah sampai kelas 6 ya selesai, baru ada surat dari kabupaten tuh pesantren Babus Salam di mana. Oh. Berarti sudah tercatat ya Pak ya dulu tuh Pak ya. Pesantren Babus Salam. Nah, di manakah beliau di Ki Nur Hasan itu yang dimakamkannya di sebelah Sungai Siwoni. Oh, namanya Sungai Siwoni. Siwoni. Nanti kita berkunjung ke makbara. Iya. Boleh. Kalau berziarah ke sana ya. Nah, untuk ini Pak, rumah tempat
tinggal dulu ke Buyut Nur Hasan itu masih ada nggak Pak? Buyut Nur Pak Kiai? Hasan tuh. Iya. Kan di dalam masjid. Itu yang dibikin masjid. Oh, yang dibikin masjid Iya. sekarang ya. Oh, yang dibikin masjid sekarang itu berarti dulunya rumah beliau di Buyut Nur Hasan ya. Iya. Iya. Karena konon katanya menurut orang tua saya dulunya masjid itu panggung. Panggung. Karena apa? Panggung itu dulu kan masih banyak hewan buas. Iya. Kata santri-santrinya ketika malam tuh yang namanya babi segala macam tuh ada di kolong masjid. Masjid itu ya Pak. Mm-mm. Karena masih hutan belantara. Mm-mm. Berarti sama kayak di makam Mbak Buyut Muji kan? Iya. Dulu Dulu ada ini cuman ya, sebatas kotak panggung katanya kan? panggung iya. Buyut Sapin juga sama kotak panggung itu. Karena kan masuk keturunan juga ya. Ah, Atau keturunan juga. ada tambahan? Ustaz Taufik? Bismillahirrahmanirrahim. Itulah orang-orang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Contoh di antaranya adalah Ibu Buyut Nur Hasan ini. Rumahnya adalah masjid. Lihat cerita tentang Nabi Nuh alaihissalam di akhir-akhir ayat surat Nuh. Lihat pula cerita ketika Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Siapa orang yang bisa masuk ke dalam rumahku, makan makananku, maka orang itu niscaya akan masuk ke dalam surganya Allah. Amin. Bukan berarti kita kemudian lantas mencari rumahnya Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Mm-mm. Tapi maksudnya rumahnya Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu adalah masjid-masjid. Nah, makanannya adalah zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita mau masuk ke dalam masjid, mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya insya Allah kita semua akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik hidup di dunia dan nanti di akhirat dimasukkan ke dalam surganya segitu. Amin. Amin. Terima kasih Kang Upik udah sedikit mencerahkan untuk sedulur Nusantara bagaimana kita menyikapi tentang keberkahan para wali ya, para wali Allah gitu kan. Bapak Kiai, ini kami sebagai tim Wali Nusantara meminta wejangan buat sedulur Nusantara barangkali mau ziarah ke makam para wali sebaiknya seperti apa gitu Pak Kiai. Biar para sedulur itu tahu maksud ziarah ke makam para wali itu mencari apa dan untuk apa gitu Pak Kiai. Nah, menurut saya kalau ziarah ke makam wali itu nggak ada lagi, hanya keberkahan. Keberkahan. Berkah itu boleh katakan rezeki sedikit tapi cukup, Iya. ilmu sedikit tapi beramal, Iya. kan begitu namanya berkah. Dan kenapa di setiap rumah wali, makbarohnya wali, pintunya nggak tinggi? Mm-mm. Itu bahaya, itu Adab, udah adabnya Adab, begitu. etika. Harus kita dongkok karena kita mau nyamper orang tua, Mm-mm. kan begitu pada umumnya. Iya, orang soleh ya. Bukan semerta-merta ini lawangnya kurang gede, pintunya kurang gede, ini harus tinggi. Harus tinggi. Enggak. Justru wali itu tawaduk. Jadi kita yang mau nyamper ke orang yang tawadu ya mestinya mau adaptasi ya sopan lah. Dengan dongkok, dengan uluk salam. Insya Allah kita akan ketemu dengan hidup yang berkah. Amin, amin. Amin Allah. Kalau hidup yang berkah, bagaimana caranya? Ya kita mendekatkan diri kepada yang menciptakan kita. Karubillah. Ya kan, taqarrub ilallah. Beda lagi kalau misalkan hidupnya yang serakah, ya tunggulah. Nah, begitu. Oke. Berarti kesimpulan dari pembahasan hari ini tuh dakwah dari Mbah Buyut Nur Hasan adalah lewat pendidikan. Pendidikan ya. Yang pertama, yang kedua lewat perekonomian ya. Iya, Yang ketiga tentang kenegaraan ya negarawan. atau Kenegarawanan. tentang militer lah. Karena beliau itu terkenal kesaktiannya ya Pak. Ya, Betul.
Jadi peninggalan-peninggalan itulah yang paling berharga yang seharusnya kita lestarikan Dijaga Agar- bersama. agar bermanfaat lah bagi lingkungan sekitar dan untuk khususnya melanjutkan dakwah beliau. Beliau. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Kiai sudah berbincang-bincang dengan kami tim Jejak Wali Nusantara. Sedulur Nusantara dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah kami sudah berbincang-bincang dengan Pak Kiai Abdul Hafid Dan keluarga sebagai dan keluarga besar keturunan Ki Buyut Nur Hasan. Alhamdulillah kami dijamu dengan luar biasa. Apa kata Kiai Abdul Hafid tadi, bahwasanya ketika kita berziarah kita mengharapkan keberkahan ya Pak Ya, Kiai. betul. Keberkahan, jangan mengharapkan sesuatu apapun ataupun mencari kesaktian ya Bapak Kiai ya. Betul. Begitu. Ingat sedulur, kita berziarah untuk mencari keberkahan para wali-wali Allah karena beliau itu termasuk orang-orang soleh. Maka dari itu terus kita berziarah dengan mengharapkan curahan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan mencari keberkahan para wali Allah. Demikian tim Jejak Wali Nusantara menelusuri tentang Makbaroh Ki Buyut Nur Hasan. Jangan lupa like and subscribe channel kami. Sedulur Nusantara, kita berada di makam Makbaroh Ki Buyut Nur Hasan. Di dalam sudah ada Kang Faisal dan Kang Opik yang sudah berada di dalam. Mari kita lihat ke dalam Makbaroh Ki Buyut Nur Hasan. Ini kakang-kakang semua. Ini adalah Mbah Buyut Nur Hasan yang kakak beradik dengan Kiai Nur Safin yang dari Putri Gemulung, Buyut Ajar Sakti lah. Ini punya keturunannya satu di Kalilunyu, yaitu kakaknya Ki Nur Safin, dan ini adiknya Ki Nur Hasan. Dan itu garwanya yang dari keturunan Ki Ardi Sela. Nih, ya itu mertuanya beliau. Berarti ini istrinya dari Ini Mbah Buyut istrinya Nur Hasan. bukan, ini istrinya Buyut Nur Hasan. Nah itu mertuanya Buyut Nur Hasan. Mertua Yang- Buyut Nur Hasan nggih, Yang dari Ki Ardi Sela. Ki Ardi Sela. Nah, Bapak Kiai, untuk ya kan saya lihat di sebelum Makbaro itu ada makam yang panjang-panjang, itu makam siapa Pak Kiai? Itu Ki Abdullah Fakih putranya Kiai Nur Hasan. Oh, Terus sebelahnya lagi agak panjang lagi itu Kiai Ismail dan ini Yai Mulani Nanti kita- yang kakak beradik dengan Buyut Nur Hasan dari Buyut Bayaman ya? Dari Buyut Bayaman. Iya, nanti datangnya di luar saja. Yai Mulani. Nah, ini Sia. Ini beda lagi nih. Beda lagi ibunya. Ini Sia tuh. Tapi satu keturunan dari Yai Nur Hasan. Jadi ini Sia itu kabar adik dengan Yai Abdullah Fakih ya? Dengan Yai Abdullah Fakih. Makanya di luar ini para asisten nih. Istilahnya yang menjaga keruhun. Nah, ini para putranya gitu. Nah, kesananya lagi cucunya lagi tuh Yai Haji Ismail sama Haji Hasim. Terus Yai Durno yang sebelahnya lagi. Yai Abdul Rahim. Yai Abdul Rahim tuh putra daripada Yai Abdul Fakih ya. Nah, makmurnya Kiai Abdul Fakih ini Pak. Itu yang Oh, yang sebelah sana ya. hmm, Oh, berarti itu anak dari Mbah Buyut Nur Hasan. Nur Hasan. oh, putra dari Mbah Buyut Nur Hasan ya. Nur Hasan. Tahu nanti ketemunya apa kita semua nih Heeh. sama yang hadir ini, kita makanya yuk kita gali bersama. Iya. Ini pernah apa kita kesini, karena apa, kita pakai tata tertib gitu, akhlak. Jangan asal namanya aja nggak tahu ini nasabnya kita ini
apa yang tua apa yang Muda. muda kan begitu. Iya. Jadi karena ini untuk uswah, Iya. untuk memberikan suri toladan Dan kepada anak cucu kita nanti. Biar tahu saudara pernah tua atau pernah mudanya kan tahu. Itu. Yai, Ya. kalau ada keunikan nggak? Atau ada ya kalau ada jaroh yang nggak sopan kemudian dilempar atau Sementara kejadian sesuatu nggak di Makbaro ini? sementara sih ada yang pernah ziarah ke sini tuh ada tahu orangnya punya masalah apa nggak ngerti. Terus ada yang laporan katanya sih kayak angin puting beliung. Di dalam Makbaro ini? Iya, di dalam makbara ini tuh. Sampai ya seakan-akan orang tersebut curhat ke saya ya minggat. Kabur berarti ya? Kabur. Mungkin dengan niatan yang ini Nah, gitu. mungkin. Niatnya kurang bagus. Niatnya Iya. kurang bagus. Luar biasa. Terisun lagi motong, mungkin kan mau nek anu wit pacek kah? Oh, ada wipas. Ya di situ. Ya, Putar ada kali. Ada lagi mas, Iya. ya, dapat 1 tahun sih ya di sini pohon mengkudu tuh ya besar. Sini ke sini nih, kalau rubuh pasti ke sini. Di sini ada dahan beringin nih, nyanggak sini. Tapi rubuhnya tuh bukan ke sini, ada di pinggir situ tuh. Oh, berarti keunikannya ini Iya, walaupun di sini pohon besar, iya. daunnya ke sana ke area Makbaro. Iya. Tapi ketika rubuh, Iya, ketika roboh roboh ada yang ada di rusak. sampingnya. Iya, kolong. Seolah-olah ada yang menggeser ya. Iya. Ya, enggak ada yang rusak. Sementara ini kalau roboh kan ini dahan ini tuh patah ya, tapi enggak patah. Ada di samping situ. Luar biasa ya. Nah, inilah ciri Mbak Buyut kita. Insya Allah kalau keturunan dari Mbak Buyut Leman nih nggak mau dikasih atap Iya, rata-rata. rata-rata. Kenapa? Gitu. Kenapa sih nggak mau mewah? Sederhana ya. Ya, nggak mau mewah, nggak perlu casing. Yang penting Isinya. kan gitu, rekamannya yang bagus. Makanya rata-rata kalau keturunan Mbak Buyut Layaman semuanya nggak ada atap. Mungkin di Kalilunyu juga sama. Nggak ada atap. Sedulur Nusantara, di sini kita berada di Masjid Babu Salam, Desa Penpen, yang mana masjid ini yaitu dulunya kediaman beliau Ki Buyut Nur Hasan. Nah, sekarang dialihfungsikan menjadi Masjid Babu Salam. Adapun nama Babu Salam juga yaitu nama dari pondok pesantren Ki Buyut Nur Hasan. Nah, sekarang bisa melihat masjid Babu Salam yang berada di Desa Penpen, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Seluruh Nusantara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kami tim Jejak Wali Nusantara sudah menelusuri makam area Makbaroh Ki Buyut Nur Hasan dan sudah mengulas tentang sejarah Ki Buyut Nur Hasan. Demikian tim Jejak Wali Nusantara. Terima kasih semua kepada masyarakat daerah Penpen, daerah Penpen ya Pak ya, Desa Penpen yang sudah mendukung kami sampai saat ini. Jangan lupa juga like, share, and subscribe channel kami di Jejak Wali Nusantara. Terima kasih Bapak Kiai. Semoga sehat selalu Bapak. Amin, Terima amin. kasih Bapak. Terima kasih. Jangan kemana-mana, terus pantengin channel kita Jejak Wali Nusantara di channel kita di YouTube. Bila Taufik Walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.